Selamat malam teman-teman, kakak dong, shalom. Perkenalkan, beta nama Mariana Gisa Saimima. Dan di malam ini beta akan menerangkan beta punya nama cantik, yaitu parasit. Ya. Parasit adalah organisme yang hidup atau hidup di dalam makhluk hidup lainnya, disebut inang, dengan menyerap nutrisi tanpa memberi bantuan atau manfaat lain. Contoh parasit misalnya cacing di dalam perut, protozoa Plasmodium, penyebab malaria. Parasit dapat menyerang manusia dan hewan, serta menurunkan produktivitas inang yang ditumpanginya. Ilmu yang mempelajari parasit adalah parasitologi. Infeksi parasit. Infeksi parasit adalah pertumbuhan atau serangan organisme parasit terhadap organ tubuh manusia sehingga menyebabkan penyakit. Infeksi parasit biasanya terjadi karena organisme tersebut masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau kulit. Parasit yang masuk melalui mulut dan tertelan dapat bertahan di dalam usus atau membuat lubang di dinding usus sehingga menyerang organ lain. Sedangkan infeksi parasit melalui kulit terjadi karena gigitan vektor penyebab penyakit. Penyebar penyakit, misalnya serangga atau serangga yang membawa parasit. Gejala infeksi parasit. Gejala infeksi parasit pada manusia tergantung dari jenis parasit yang menyerang dan berkembang di dalam tubuh. Trichomoniasis yang disebabkan melalui hubungan seksual seringkali tidak menimbulkan gejala. Bila muncul gejala dapat berupa iritasi, gatal, dan kemerahan pada kulit sekitar kelamin, serta keluar cairan yang tidak biasa di area kelamin. Infeksi parasit protozoa juga dapat menimbulkan gangguan saluran pencernaan seperti penyakit giardiasis. Gejalanya berupa diare, sakit perut, tinja berminyak, hingga dehidrasi. Penyebab dan jenis infeksi parasit. Terdapat 3 jenis utama parasit yang sering menimbulkan penyakit pada manusia, yaitu protozoa, cacing, dan ektoparasit. Parasit protozoa merupakan organisme bersel satu yang dapat menular dari manusia ke manusia lain melalui gigitan serangga atau melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi feses manusia yang terinfeksi parasit. Berdasarkan penggerakannya, protozoa digolongkan menjadi 1. Amoeba, contohnya etamoeba yang mengakibatkan amebiasis. 2. Flagellata, misalnya Giardia, penyebab giardiasis, atau Leishmania, penyebab leishmaniasis. 3. Ciliata, contohnya Balatidium yang menimbulkan balatidiasis. Sporozoa, contohnya Toxoplasma, penyebab toxoplasmosis. Plasmodium, penyebab malaria. Cacing merupakan organisme yang dapat hidup di dalam atau di luar tubuh manusia. Terdapat 3 jenis cacing yang menjadi parasit dalam tubuh manusia, yaitu Platyhelminthes atau cacing pipi, termasuk cacing hisap trematoda, dan cacing pita, penyebab teaniasis dan cysticercosis. Cacing kepala duri, nematoda, termasuk cacing gelang yang menyebabkan penyakit Ascaris, cacing kremi, dan infeksi cacing tambang. Pada saat dewasa, cacing biasanya menetap dalam saluran pencernaan, darah, sistem getah bening, atau jaringan di bawah kulit, namun tidak dapat memperbanyak diri dalam tubuh manusia. Ektoparasit merupakan organisme yang hidup di kulit manusia dan dapat makanan dengan menghisap darah manusia, misalnya kutu yang hidup di kemaluan atau kulit kepala. Penularan dan faktor risiko infeksi parasit. Penyebaran infeksi dapat terjadi melalui beberapa cara, antara lain
melalui air, tanah, tinja, serta makanan yang terkontaminasi parasit dan tertelan. Cara lainnya adalah penyebaran faktor penyebab penyakit, pembawa penyakit. Contohnya malaria, disebabkan melalui gigitan nyamuk, infeksi parasit yang dapat menyebar melalui darah. Semua orang dapat mengalami infeksi parasit, namun beberapa kelompok orang memiliki risiko lebih besar terinfeksi parasit, antara lain orang yang menderita gangguan sistem kekebalan tubuh, berada di area yang kekurangan pasokan air bersih, berenang di sungai, danau, atau kolam yang ditempati parasit, memiliki hewan pelihara yang mungkin melakukan kontak dengan hewan yang terinfeksi parasit. Diagnosa infeksi parasit. Saat pasien diduga terkena infeksi parasit, maka dokter akan melakukan pemeriksa diagnostik di laboratorium melalui sampel darah, tinja, urin, serta dahak atau lendir pasien. Pemeriksaan darah dilakukan untuk mengidentifikasi antibodi atau protein dalam sistem kekebalan tubuh atau melindungi diri dari serangan parasit. Pengobatan infeksi parasit. Pengobatan infeksi parasit tergantung dari penyebab dan tingkat keparahannya, sehingga infeksi parasit dapat pulih dengan sendirinya sehingga tidak memerlukan pengobatan. Bentuk pengobatan dapat berupa pemberian obat. Obat yang diberikan biasanya adalah obat antiparasit yang secara khusus bertujuan membunuh parasit tertentu. Namun tidak semua parasit dapat diatasi hanya dengan obat antiparasit saja. Penambahan obat antibiotik atau anti jamur juga dapat diberikan untuk mengatasi beberapa infeksi parasit yang terjadi. Pencegahan infeksi parasit. Infeksi parasit dapat terjadi dimanapun. Oleh karena itu, penting sekali melakukan upaya pencegahan guna menurunkan risiko infeksi parasit, antara lain mencuci tangan hingga bersih, terutama menyentuh makanan mentah dan buang air besar. Memasak makanan sampai matang sempurna. Mengonsumsi air dalam kemasan. Berhati-hatilah jangan sampai tertelan air dari sungai, kolam, dan danau. Melakukan hubungan seksual yang aman. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Selamat malam, shalom.